Tes, cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, kali ini kita akan bahas update ya terkait perkembangan harga Bitcoin. Jadi kemarin sempat saya bahas juga. Jadi di video sebelumnya teman-teman saya membahas ketika Bitcoin berada di harga berapa ya? Kemarin tuh sekitar 86 lah. Nah, di situ ada kecenderungan untuk naik ya. Makanya saya membuat beberapa skema. Ada skema jika dia naik harus apa gitu ya. Jika dia turun harus apa dan juga ada konsolidasi. Nah, kemarin memang kecenderungannya harga itu akan melakukan penurunan karena di beberapa indikator memang pendekatannya ke penurunan, teman-teman. Namun juga saya di video tersebut membahas bahwa skema terburuk akan dialami oleh Bitcoin jika Bitcoin bisa turun terus ya di harga-harga pentingnya. Dia ada potensi naik atau turun paling jauh di 73.000, teman-teman. Nah, selebihnya menurut saya itu tidak terprediksi ya. Jadi kalau ada yang tanya, sempat ada yang tanya, "Bang, bisa turun gak sih ke 60.000?" Sebetulnya bisa-bisa aja, tapi kecenderungannya belum ada. Jadi kecenderungannya hanya terlihat paling jauh itu akan ke 73. Nah, di sini saya buat ya sebelumnya buat dua skema yang paling mendekati. Yang pertama yaitu jika dia worst case ke 73.000, dan yang kedua jika dia turun dan harusnya dia bisa memantul di area support ini nih di 81.000. Dia bisa mantul dan harapannya dia bisa breakout ya dari trendline yang atas nih. Nah, jika dia bisa breakout, dia akhirnya artinya dia akan melepas dari zona penurunannya. Entah nantinya dia akan konsolidasi dulu atau langsung naik. Nah, skemanya seperti ini ya, teman-teman. Gitu. Nah, mungkin juga ada pertanyaan, kenapa sih di sini kan sebetulnya terlihat ya, teman-teman, ketika Bitcoin mengalami penurunan drastis atau mengalami fase penurunan, sebetulnya Bitcoin sudah breakout nih di sini nih. Dia di sini sudah breakout, tapi terjadi ada pelemahan. Jadi yang tadinya harusnya breakout atau naik ya, atau melepas dari fase penurunannya, Bitcoin malah turun ya, dan bahkan di sini tidak retest, jadi beneran turun, dia breakdown lagi masuk lagi ke tren penurunannya, sehingga sekarang dia ada di titik penentuan nih. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Menurut saya ada 3 faktor ya yang membuat si Bitcoin ini kenapa, atau mayoritas kripto ini kenapa turun ya ketika dia sudah breakout. Yang pertama ada dari tentunya data inflasi ya. Data inflasi dari Amerika Serikat. Jadi data inflasi personal consume expenditure ya, atau PCE kita bisa singkat. Ini menjadi perhatian utama, teman-teman. Jadi inflasi PCE yang lebih tinggi dari ekspektasi dapat mempengaruhi tentunya kebijakan moneter. Nah, ini pada gilirannya juga akan mempengaruhi pasar kripto. Jadi sebetulnya ekonomi makro yang lain sebelum kripto itu harusnya terdampak dulu, dan kripto pasti tidak luput gitu ya. Itu yang pertama menurut saya. Kemudian juga ada kebijakan baru, teman-teman, dari Donald Trump ya, terkait kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Jadi kebijakan tarif impor ini dikeluarkan oleh Donald Trump atau pemerintah Amerika Serikat. Ini dampaknya menambah ketidakpastian ekonomi tentunya. Jadi ya tentu hal ini mempengaruhi sentimen terhadap aset berisiko seperti saham, emas, obligasi, dan tentu saja termasuk kripto ya. Nah, kemudian menurut saya yang selanjutnya itu ada di tentu saja